Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Berjumpa kembali sama Made. Mudah-mudahan Made jumpa dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kali ini Made ingin melanjutkan materi soal-soal berdasar indikator, yaitu siswa dapat menuliskan hasil pengukuran tunggal dan berulang di fisika. Di fisika banyak kita jumpai pengukuran tunggal dan pengukuran bulan. Bagaimana cara menuliskan hasil pengukuran dan sesatannya? Selamat menyimak soal-soal berikut. Mari adik lanjutkan. Lihat soal berikut. Khusus indikator siswa dapat menuliskan hasil pengukuran tunggal. Perhatikan soal. Seorang penjual ayam potong mengukur paha ayam yang sudah dipotong. Hasilnya seperti pada timbangan di bawah. Hasil pengukuran massa paha ayam dapat dituliskan dengan, ingat, untuk pengukuran tunggal, bisa dilihat bahwa hasil pengukuran tulis yaitu hasil pengukuran yang terpajang dari alat ukur plus minus setengah skala terkecil dari alat tersebut, seperti yang kita pelajari pada materi-materi cara menuliskan hasil pengukuran, demikian pula pada materi. Kita perhatikan gambar bahwa pengukuran skalanya dibaca mengikuti arah jarum jam. Skala maksimum daripada timbangan ini adalah 5 kg. Jadi satu strip di sana mewakili yaitu 0,1 kg atau 100 gram. Perhatikan jarum merah itu menunjuk pada angka setengah kilogram atau 500 gram. Nah, skala kecil daripada alat ini yaitu 100 gram. Sehingga massa yang terukur itu M0 plus minus setengah nilai skala kecil alat yaitu 500 plus minus setengah kali 100 gram. Yaitu 500 plus minus 50 gram. Jawabannya yaitu nomor E. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan. Masih dalam pengukuran tunggal. Pengukuran menggunakan ampere meter. Kita lihat soal. Hasil pengukuran kuat arus yang melewati sebuah beban terbaca seperti pada ampere meter berikut. Hasil pengukuran kuat arus yang melewati beban dapat dituliskan dengan kesalahan relatif. Kesalahan relatif itu dinyatakan dalam persen. Tetap kita cari dulu nanti nilai setengah dari nilai skala terkecil dari alat tersebut. Kita perhatikan gambar. Skala maksimum ini yang bisa diukur oleh ampere meter inilah 1 ampere. Satu strip daripada alat ini menyatakan 0,02 ampere. Sehingga bisa dilihat dari gambar. Jadi kuat arus yang terukur yaitu 0,32 ampere. Skala terkecilnya yaitu 0,02, setengahnya adalah 0,01. Lihat yang kiri bawah, sehingga kesalahan relatifnya KR sama dengan delta I per I kali 100%. Sama dengan 0,01 per 0,32 kali 100%. Hasilnya 3,125%. Jadi yang sesuai hasil pengukuran adalah nomor A. Jadi begitu adik, kesalahan relatif dinyatakan dalam persen. Jadi memahami bentuk dan jenis soal adalah sangat penting di dalam menghadapi ujian akhir semester maupun tengah semester, sehingga memudahkan nanti dalam menjawab. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan masih menyimak hasil pengukuran tunggal. Pada soal ini, sebuah benda diukur panjangnya dengan sebuah mistar, seperti pada gambar di bawah. Panjang benda tersebut dapat dituliskan dengan, perhatikan gambar, kita pakai acuannya titik 0 di sebelah kiri, kemudian nanti kita
perhatikan pangkal bendanya dari 0 berada di mana, kita perhatikan ujungnya sebelah kanan berada di mana. Kita perhatikan ujung bendanya berada di 85 kalau kita hitung dari 0. Sedang pangkalnya berada di 0,7. Sehingga hasil pengukurannya adalah 8,5 dikurangi 0,7. Hasilnya 7,8 cm. Sedangkan skala terkecil daripada mistar ini yaitu 0,1. Setengahnya adalah 0,05. Sehingga jawaban yang benar daripada pilihan A, B, C, D, E yaitu nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit dalam hal menuliskan hasil pengukuran tunggal seperti kita lihat dari soal-soal di atas tadi. Mari kita lakukan menyimak soal dengan pengukuran bulan. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan menyimak soal berikut. Untuk indikator, siswa dapat menuliskan hasil pengukuran berulang di fisika. Di fisika banyak sekali ditemukan percobaan-percobaan yang dilakukan berulang untuk memperoleh hasil yang baik. Seperti pada percobaan penentuan percepatan gravitasi menggunakan bandul, menentukan kecepatan terminal pada percobaan viskositas, bukan jarak fokus dari sebuah lensa atau cermin, dan masih banyak lagi. Kita lihat soal berikut. Hasil percobaan menentukan besar kecepatan gravitasi di suatu tempat dengan bandul matematis. Hasilnya 10,2, 9,8, 9,6, 97, 9,9 meter per sekon kuadrat. Hasil pengukuran berulang ini dapat dituliskan dengan, nah, untuk memudahkan menuliskan hasilnya nanti, buatlah tabel seperti yang di tengah. Paling kiri kita urutkan percobaan keberapa, kemudian di sini percobaan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tuliskan kebetulan adalah percepatan gravitasi, masing-masing G yang diperoleh tiap pengukuran. 10,2 diurut, 9,8, 9,6, 9,7, 9,9. Kemudian dijumlahkan dari atas ke bawah. 10,2 tambah 9,8 tambah 9,6 tambah 9,7 tambah 9,9. Diperoleh hasilnya yaitu sigma G 49,2. Berikutnya yang kanan, tengah, G kuadrat, masing-masing G dikeluarkan. 10,2 dikeluarkan, 10,4, 10,4, 9,8 dikeluarkan, 96,4, 9,6 dikeluarkan, 92,16, 9,7 dikeluarkan, 94,09, 9,9 dikeluarkan, 98,01. Kemudian dijumlahkan dari atas ke bawah. 104,04 tambah 96,04 tambah 92,16, 94,09, tambah 98,01. Hasilnya 484,34. Kemudian kita cari percepatan gravitasi rata-rata. Lihat yang tengah bawah, G strip sama dengan sigma G per N, sama dengan 49,2 per 5. Kebetulan percobaannya adalah 5 kali. Hasilnya 9,84 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari percepat sesatannya, kita lihat yang kanan, delta G sama dengan 1 akar N kali sigma G kuadrat, min sigma G dikuadratkan per N kurang 1. Masukkan angkanya. 1 akar 5 kali 484,34 dikurangi 49,2 dikuadratkan per 5 kurang 1. Sederhanakan, diperoleh hasil sesatannya delta G sama dengan 0,230 meter per sekon kuadrat. Sehingga hasil pengukuran percepatan gravitasi ini bisa dituliskan yaitu G di tingkatan bawah sama dengan 9,84 plus minus 0,230 meter per sekon kuadrat. Jadi pilihannya adalah nomor E. Jadi begitu adik-adik, untuk memudahkan ingat buat tabel, ingat rumus sesatannya dari G rata-rata, warna G rata-rata tambah dengan sesat. Itulah hasil pengukuran berulang. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut untuk meningkatkan pemahaman untuk penulisan hasil pengukuran berulang. Kita lihat soal berikut.
Pengukuran kecepatan terminal sebuah bola kaca di dalam oli didapatkan data sebagai berikut. 6,4, 6,5, 5,5, 6,6, 4,5 meter per sekon. Hasil pengukuran kecepatan terminal bola kaca dapat dituliskan. Nah, seperti kita pelajari sebelumnya, kita urutkan nomor percobaannya. Di tengah kita tulis hasilnya, kecepatan terminal PT, mulai dari 6,4, 6,5, 5,5, 6,6, 4,5. Kemudian kita jumlahkan dari atas ke bawah. 6,4 tambah 6,5 tambah 5,5 tambah 6,6 tambah 4,5 hasilnya 29,5. Kemudian kita dapatkan isi tabel yang tengah kanan, PT kuadrat, masing-masing dikeluarkan, 6,4 dikeluarkan, 40,96, 65 dikeluarkan, 42,25, 5,5 dikeluarkan 30,25, 6,6 dikeluarkan 43,56, 4,5 dikeluarkan 20,25. Dijumlahkan dari atas ke bawah, diperoleh hasilnya 177,27. Kemudian kita cari yang tengah bawah, kecepatan rata-rata PT kuadrat sama dengan sigma PT per N sama dengan 29,5 per 5, hasilnya 5,9 meter per sekon. Kemudian yang kanan, kita cari susatannya, delta PT sama dengan 1 per akar N kali sigma PT kuadrat min sigma PT dikuadratkan per N kurang 1. Masuk angkanya? Delta PT sama dengan 1 per akar 5, akar 5 kali 17,27 dikurangin 29,5 kuadrat per 5 kurang 1. Sederhanakan, diperoleh delta sesatan untuk kecepatan terminal delta PT sama dengan 0,897 meter per sekon. Sehingga hasil pengukuran PT sama dengan harga rata-rata plus minus sesatan, yaitu PT sama 5,9 plus minus 0,897 meter per sekon. Jadi pilihannya adalah nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share untuk memotivasi saya misi materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Mudah-mudahan soal di tengah semester maupun akhir semester bisa nilainya bagus. Sampai jumpa.